warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Judul Bumi dan Alam Semesta. Bumi adalah planet yang menempati urutan ketiga dalam tata surya. Setelah planet Merkurius dan Venus, planet Bumi merupakan salah satunya planet pada tata surya yang dihuni makhluk hidup, terutama manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. 1. Bumi sebagai planet. Bumi mengorbitkan matahari dalam lintasan elips pada jarak rata-rata 149,6 juta kilometer. Karena lintasannya berbentuk elips, maka jarak matahari dan bumi selalu berubah. Ketika bumi berotasi, kedudukan sesungguhnya tidak tetap. Keadaannya seperti gasing yang sedang berputar tetapi pada jatuh. Gabungan gaya-gaya ini menimbulkan momen gaya yang cenderung menjatuhkan bumi ke bidang ekliptika, bidang orbit bumi, dan bumi melawan dengan melakukan presis. Bumi tidak bulat sempurna, melainkan tepat pada kutubnya dan menggelembung pada ekuatornya 6,356,8 km, sedangkan pada ekulatornya 6.378,2 km. 2. Bagian-bagian bumi. Melalui pengamatan seismologi hantaran pada gelombang gempa bumi, para ahli memperoleh gambaran mengenai susunan bagian dalam bumi. Bumi ternyata memiliki beberapa lapisan, dimulai dari yang terdalam yaitu kontrosfer, barisfer, lapisan kulit yang padat, litosfer, dan lapisan air pada permukaan bumi, hidrosfer. Bumi diselimuti gas yaitu atmosfer. Inti bumi, seperti yang kita lihat pada gambar yang ada di layar tersebut, inti bumi terdiri dari 3 bagian. Mantel, tebalnya 1800 mili, inti luar tebalnya 1360 mili, dan inti dalam tebalnya 815 mili. Apabila turun vertikal 1000 mili ke dalaman bumi, jumlah geotermis tidak sama di setiap tempat. Batuan gunung berapi yang masih panas memperkecil derajat. Kulit bumi. Kulit bumi terdiri dari zat yang disebut batuan, termasuk pasir, tanah, abu, gunung berapi, berikil, dan lain-lain. Menurut kejadiannya, batuan dibedakan atas 3 golongan, yaitu batu beku, batuan sedimen, batuan metamorf. Lapisan air, hidrosfer. Di sini kita bisa melihat di gambar tersebut ada beberapa lapisan-lapisan air seperti keterangan yang sudah ada pada layar. Selanjutnya kita masuk di lapisan udara. Atmosfer adalah selubang gas atau lapisan udara yang meliputi permukaan bumi. Gaya gravitasi memiliki peran penting dalam pembentukan gas di atmosfer. Terbentuknya benua dan samudra. Benua merupakan bagian bumi yang tidak tertutup oleh perairan. Terdapat beberapa teori tentang terbentuknya benua dan samudra di bumi, yaitu pertama, teori tentang pergeseran benua. Pada saat bumi berotasi dan sebagian masanya yang terlempar keluar, yang kemudian membentuk cekukan menjadi Samudra Pasifik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Musaidatul Mainah. 4. Perubahan atmosfer. Atmosfer bumi mengandung berbagai macam gas yang berfungsi melindungi dan memberikan kehidupan bagi makhluk hidup yang berada di bumi. Dengan makin meningkatnya pencemaran udara, kandungan gas yang ada di atmosfer ikut berubah. Perubahan ini berakibat bencana bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Bencana yang timbul di antara lain hujan asam, penipisan ozon, dan pemanasan global. 5. Gerak rotasi, gerak revolusi, dan gravitasi bumi. Bumi berputar pada porosnya dengan arah barat timur dan sekali putaran memerlukan waktu 23 jam 36 menit 4 detik. A. Gerak rotasi merupakan gerak suatu benda atau komponen konstruksi dengan bentuk lintasan berupa lingkaran terhadap sebuah titik pusat. B. Gerak revolusi adalah gerak suatu benda yang berputar mengelilingi benda lainnya. C. Gravitasi bumi atau artinya gaya tarik bumi adalah suatu gaya tarik menarik yang terjadi pada sebuah partikel yang mempunyai massa. 6. Gerhana matahari dan gerhana bulan. Yang pertama, bila kedudukan matahari, bumi, bulan berada pada suatu garis lurus sehingga sinar matahari yang akan diterima bumi atau bulan menjadi terhalang, terjadi gerhana. Yang kedua, gerhana bulan terjadi karena permukaan bulan tertutup oleh bayangan bumi. Gerhana bulan akan terjadi pada fase bulan purnama. Kemiringan bidang edar bulan terhadap ekliptika. 5 menyebabkan gerhana bulan tidak terjadi pada setiap bulan purnama. Kemiringan bidang edar bulan terhadap ekliptika. 5 menyebabkan gerhana bulan tidak terjadi pada setiap bulan purnama. Yang B, alam semesta. Pengertian alam semesta itu sendiri mencakup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos ialah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat kecil, misalnya atom, elektron, sel, amoeba, dan sebagainya. Sedangkan makrokosmos ialah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat besar, misalnya bintang, planet, ataupun galaksi, dengan diperoleh berbagai pesan dan beraneka ragam cahaya dari benda-benda langit yang sampai di bumi. Teori asal-usul alam semesta yang dirangkum sebagai berikut. Yang pertama ada teori keadaan tetap.
steady state theory. Teori keadaan tetap didasari pada prinsip kosmologi sempurna. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta ada tanpa awal dan tetap ada tanpa akhir. Teori asal-usul alam semesta ini sebelum merupakan teori yang paling judul. Yang kedua, teori dentuman besar, Big Bang Theory. Hipotesis teori dentuman besar ditemukan pertama kali oleh Georgi Lemaitre. Teori ini menyebutkan bahwa asal-usul alam semesta ini dimulai dari sebuah primavel atom atau atom yang sangat padat. Yang ketiga, teori nebula. Hipotesis teori nebula ditemukan pertama kali oleh Laplace pada tahun 1796. Teori ini menyebutkan bahwa tata surya terbentuk dari kondensasi awan atau kabut gas yang sangat panas. Kondensasi ini membentuk bagian-bagian terpisah yang terus berputar. Pada bagian tengah kondensat, partikel memusat dan memampat sehingga terbentuklah matahari. Teori tidal atau teori pasang surut. Hipotesis teori nebular dikemukakan pertama kali oleh James dan Harold Jeffreys di tahun 1916. Teori ini menyebutkan bahwa planet merupakan hasil dari percikan bintang matahari yang disebabkan planet tidal. Planet-planet besar terjadi karena adanya percikan besar antara dua bintang besar yang saling berdekatan. 5. Teori bintang kembar. Teori bintang kembar menyebutkan bahwa alam semesta terbentuk karena adanya dua matahari tersebut meledak karena terlalu padat dan panas. Ledakan tersebut membentuk planet-planet dan karena adanya gravitasi, planet-planet tersebut beredar mengelilingi bintangnya. 6. Teori creatio continua. Hipotesis teori creatio continua dikemukakan pertama kali Fritz Hoyle, Bendy, dan Bohr. Menurut teori ini, semesta dari dahulu ada dan tetap ada. Secara prinsip, teori creatio continua hampir mirip dengan teori keadaan tetap. Bedanya pada teori ini disebutkan bahwa setiap saat ada partikel alam semesta, baik berbentuk planet, satelit, dan lainnya sebagainya, yang lenyap dan lahir. C. Bagian-bagian galaksi dan tata surya. Parts of the galaxy and solar system. 1. Galaksi. Ada satu hipotesis dugaan sementara yang harus teruji kebenarannya sehingga ia menjadi teori, yaitu hipotesis Brouwer 1957. Menurutnya, 12.000 tahun yang lalu galaksi kita tidak seperti keadaan seperti sekarang ini. Ia masih berupa gas hidrogen. Venus. Ukurannya hampir sama dengan bumi. Tampak paling indah karena mampu menyerap cahaya matahari dengan baik. Dikenal sebagai bintang kejora, kecepatan rotasinya masih belum diketahui pasti. Diduga suhunya mencapai 400 derajat Celcius. Tidak memiliki satelit. Bumi terbesar di antara 4 planet dalam, 70% permukaannya tertutup air. Atmosfernya terdiri dari nitrogen 80%, oksigen 19%, dan gas lain 1%. Memiliki satu satelit, yaitu bulan. Mars, paling dekat dengan bumi, ukuran separuh bumi, memiliki kutub utara dan selatan yang tertutup salju, maka berhasil diamati dengan jelas oleh pesawat tak berawak Viking. Permukaan Mars berupa tanah gersang, tak ada kehidupan. Atmosfernya terdiri dari CO2 dan suhunya 67 derajat Celcius. Memiliki 2 satelit yang disebut Phobos dan Deimos. Jupiter, planet terbesar dalam tata surya, diameternya 1-10 matahari. Letak Jupiter sangat jauh jika dibanding 4 planet pertama. Rotasinya 10 jam tiap putaran. Memiliki 16 satelit, bulan 3 diantaranya beredar berlawanan arah. Saturnus, planet terbesar kedua setelah Jupiter. Karakteristik dari planet ini adalah memiliki cincin gelang rangkap 2 yang tersusun dari lapisan-lapisan debu halus. Atmosfernya tersusun dari gas NH3 dan CH4, suhu rata-rata 180 derajat Celcius. Memiliki 23 buah satelit. Uranus, warna planet ini kehijauan, ukuran 1,3 kali Jupiter. Planet luar umumnya besar kecuali Pluto. Memiliki galang seperti Saturnus dan 5 satelit. Neptunus, ukuran seperti Uranus, letaknya juga berdekatan. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it catch like whoa. How you fucking with these hoes out?